selamat datang ke sel kanak-kanak. Sebelum kita memulakan sel, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan ikut kakak berdoa ya. Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dan kesempatan mengikuti sel kanak-kanak atas talian. Bapak, sebentar lagi kami akan memulakan sel. Kami berdoa agar Engkau terus menyertai dan membimbing kami dari awal, pertengahan, sehingga selesai sel. Kami menyerahkan masa sel ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan main gula-gula getah melekat di mana. Mesti adik-adik sudah tahu macam mana memain game ini kan? Kalau tidak, kakak tolong bagi tahu. Oke. Mula-mula kakak akan cakap gula-gula getah. Lepas itu adik-adik perlu menjawab melekat di mana. Lepas itu kakak akan bagi tahu di mana adik-adik perlu berlari. Contohnya gula-gula getah melekat di mana? Melekat di dinding. Begitu. Lepas itu adik-adik perlu lari dan melekat di dinding. Senang kan? Kita coba ya. Gula-gula getah melekat di kursi. Kakak bagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, senang kan? Kita coba. Ini kali betul-betul ya. Gula-gula getah melekat melekat pada dinding. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, cepatnya adik-adik berlari. Kita coba lagi ya. Gula-gula getah melekat pada almari. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, oke. Yang paling last. Tapi ini susah sedikit. Kita coba ya. Gula-gula getah melekat melekat di mana ya? Melekat di tempat adik-adik duduk tadi. 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5. Wah, beri tepukan untuk diri sendiri. Cepatnya adik-adik berlari. Kakak pun tidak dapat ikut tuh. Oke, kita gerakkan badan dulu. Tarik nafas. Hembus. Lagi. Tarik nafas. Hembus. Sampai sini sejak pemecahkan ais kita. Kita jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, yes, yes. Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Citaku, sejak ku kenal Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan penyelamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap
Yesus ku hidup. Sekali lagi. Oh, sukacitaku pom 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 sejak ku kenal Yesusku. Oh, sukacitaku pom 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 pom, ku temukan penyelamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sama-sama. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Yesus ku hidup. Haleluya. Mari adik-adik kita terus menyembah Tuhan, kita terus menyanyikan lagu ini. Dan kita mau undang Yesus, kita mau manggil Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, hapuskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, hapuskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, hapuskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
karena Engkau menyucikan kami dan membersihkan kami dan menghapus segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, nah saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya kamu nih, mau bagi tahu kamu. Kalau kakak cakap kakak ada iPhone 12, adakah kamu akan percaya? Ya, mesti kamu tidak akan percaya sebab kamu tidak nampak. Paling pun kamu akan cakap, mustahil lah, iPhone kan mahal. Coba kasih nampak, saya mau nampak depan-depan mata saya, baru saya mau percaya. Mesti kamu cakap begitu kan? Nah, sama seperti Thomas. Nah, pelajaran kita pada hari ini mengenai Thomas. Nah, siapakah Thomas itu? Adik-adik kenal? Thomas adalah salah satu daripada 12 murid Yesus. Masih ingat siapa-siapa lagi murid Tuhan Yesus yang lain selain Thomas? Oke, kalau kamu tidak ingat, kakak ada satu lagu yang boleh menyebutkan 12 murid Tuhan Yesus. Oke, kakak akan nyanyikan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomius, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, adik-adik, Thomas ini sebenarnya salah satu daripada 12 murid Tuhan Yesus. Kenapa dengan Thomas? Rupa-rupanya Thomas ini tidak percaya. Tidak percaya akan apa? Mari kita lihat ceritanya di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 hingga 29. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ke-29. Nah, adik-adik boleh baca petikan ini di rumah. Oke? Nah, dalam kitab Yohanes ini ayat 19 hingga 29 menceritakan di mana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tapi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya pada waktu itu, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Jadi apabila teman-temannya mengatakan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus, Thomas langsung tidak percaya. Tidak percaya dia. Jadi sebaliknya dia mengatakan seperti ini. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas paku itu dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Nah, ini yang dikatakan oleh Thomas kepada kawan-kawannya. Kenapa Thomas tidak percaya ya? Padahal dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Dia melihat banyak yang dilakukan oleh Yesus. Dia melihat Yesus melakukan mujizat di mana Yesus menyembuhkan orang sakit dan Yesus membangkitkan orang daripada kematian. Kenapa dia tidak percaya? Dia sudah melihat banyak perkara yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kadang-kadang kita pun seperti itu kan adik-adik. Kadang-kadang kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan boleh tolong kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Nah, selepas 8 hari kemudian, mereka berkumpul kembali di dalam sebuah rumah dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka, dengan 12 muridnya Yesus yang lain. Dan coba teka, apa yang terjadi pada waktu itu? Iya, betul. Yesus hadir bersama-sama dengan
mereka. Pada waktu itu semua pintu terkunci. Semua pintu terkunci dan Yesus masuk dan datang ke dalam rumah itu. Dan Yesus berkata, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan lalu Yesus mengatakan kepada Thomas, Yesus mengatakan, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, kamu rasa apa yang Thomas rasakan? Apa yang akan Thomas katakan? Dia sangat menyesal. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, dia katakan begini, ya Tuhanku dan Allahku. Baru dia percaya. Nah, Yesus mengatakan seperti ini kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, sama seperti kita pada hari ini. Walaupun kita tidak melihat Yesus bangkit daripada kematian, kita tidak nampak dia di depan-depan mata kita, tapi kita percaya bahwa dia sesungguhnya telah bangkit dan dia telah hidup selama-lamanya dan dia ada. Itu dikatakan iman. Karena walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya, itu dikatakan iman. I-M-A-N, iman. Nah, adik-adik, minggu lalu Abang Yansen sudah mengajak kita untuk mengajak adik-adik untuk berdoa menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hati. Nah, walaupun adik-adik tidak nampak Yesus masuk dalam hati kamu, tapi kamu percaya dia ada di dalam hati kamu. Kenapa? Karena kamu ada iman, kamu percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus ada. Kamu dapat rasakan dia ada di dalam hati kamu. Jadi adik-adik, saat ini kakak mau tanya kamu, adakah Yesus ada di dalam hati kamu? Anda percaya? Amin. Nah, adik-adik, jangan lagi kita ragu-ragu, jangan lagi kita tidak percaya bahwa Yesus hidup dan Yesus ada, benar-benar ada, tetapi melainkan kita percayalah sungguh-sungguh kepada dia, karena dia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi adik-adik, sampai di sini sejak firman Tuhan pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini dan mengajar kami untuk percaya kepada Engkau. Walaupun kami tidak melihat, Tuhan Yesus, biarlah kami akan terus percaya kepada Engkau dengan iman kami, dan bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib dan hidup kembali, bangkit kembali, dan menjadi Raja untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah Engkau terus memimpin kami, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa minggu depan adik-adik. Bye. Hai adik-adik. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik, apa yang boleh kita dapat dari
Ayat hafalan minggu ini ialah meskipun kita tidak melihat jalan Tuhan dalam hidup kita, ataupun kita tidak melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan tetap yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan sentiasa menyertai kita. Oke adik-adik, selamat menghafal. Hai adik-adik. Nah, masanya adalah untuk pengumuman. Jadi adik-adik yang berada di rumah ataupun dimanapun, nah dengar baik-baik ya pengumuman kita. Nah, pengumuman kita yang pertama adalah sel kanak-kanak online akan diadakan seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad jam 9:30 pagi. Adik-adik juga boleh mengikuti kami melalui saluran Facebook dan juga YouTube. Nah, adik-adik di rumah jangan lambat bangun. Oke? Dan yang kedua adalah bagi adik-adik yang ingin mengantar video ayat hafalan adik-adik hendaklah mengantarnya kepada Kakak Alsia. Nomor telepon sudah tersedia. Bagi adik juga yang ingin mengambil video ayat hafalan, adik-adik hendaklah mengambilnya secara melintang. Dan yang ketiga adalah di mana kita perlu apa? Kita perlu berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Kalau boleh bawa sekali dengan keluarga. Kenapa? Kita perlu berdoa dan juga membaca firman Tuhan, karena itu juga akan menguatkan lagi iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, yang keempat adalah kita perlu menjaga kebersihan diri. Nah, bagi adik-adik juga, nah kita lihat sekarang ini COVID makin naik, makin turun. Nah, apa yang perlu kita buat? Itu apabila kita keluar ke rumah seperti pergi ke sekolah ataupun mengikut ibu bapak kemanapun, apa yang perlu kita pakai? Kita perlu pakai pelitup muka dan juga perlu ada sanitizer. Comel kan Kak Sabe punya? Nah, ini perlu ada. Oke adik-adik, dan juga Kakak mau adik-adik perlu jaga diri. Oke adik-adik, nah sampai sini saja pengumuman kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Bapa kami. Oke, semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu hadapan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Hai, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bye, God bless you all. Matius pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.